Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum acara kami mulai, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga sosialisasi pemetaan aset sekolah sekaligus diskusi. Acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara ini. Acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Ote Surati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diri peserta sosialisasi pemetaan aset sekolah yang saya hormati. Mari pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan bertemu kembali di ruangan ini tiada suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan sahabatnya di Amin. Hadirin sekalian, pada siang hari ini kita
nanti, yaitu sosialisasi pemetaan aset sekolah, ya, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh CGP ini nanti bisa berjalan dengan lancar dalam acara ini, dan monggo kita semua saling mengisi apa-apa yang diminta oleh beliau, okay? Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, okay? Demikian dari saya pengertiannya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah panjenengan panjenengan berikan kepada beliau untuk lancarnya acara pada siang hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga, sosialisasi pemetaan aset sekolah sekaligus diskusi, yang akan dipimpin oleh Ibu Ida Setianingsih. Kepada Ibu Ida Setianingsih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta Kepala Sekolah SD Grangga 02, serta Bapak Komite bersama Ibu wali murid dari SD Grangga 02, serta anak-anakku semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara identifikasi dan pengelolaan aset yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, untuk pengelolaan aset yang ada di SD Grangga 02, seperti yang diketahui bahwa tujuan dari saya melaksanakan diskusi dan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan CGP, yang mana CGP ini ditugaskan untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan aset yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kebetulan saya berada di SD Grangga 2, maka saya akan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, kemudian dewan guru, kemudian tenaga administrasi ataupun tenaga kependidikan lainnya, dan kebetulan di sini yang ada hanya penjaga, kemudian murid, komite, dan juga wakil dari wali murid. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kemarin kita itu berpikir bahwa dalam pengelolaan suatu pembelajaran untuk meningkatkan mutu sekolah, itu biasanya kita berpikir atau berawal dari hal-hal yang negatif yang ada di sekolah kita. Padahal kalau kita berpikirnya dari hal-hal yang negatif atau kekurangan, itu maka rencana atau tujuan dari visi yang akan kita capai itu tidak akan tercapai. Maka di sini harapan saya kita ubah pola pikir kita dengan kita berpandangan, yaitu berpandangan pada bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan mutu sekolah kita dengan menggali aset-aset yang ada di sekolah kita yang kita miliki ini, supaya kedepannya ini bisa memberikan manfaat yang lebih lagi, baik bagi peningkatan mutu pendidikan ataupun mutu sekolah kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk sekolah ini sudah saya petakan, itu ada 7 modal, ya, 7 modal atau 7 aset modal utama di sekolah kita yang dimiliki, yaitu ada modal manusia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, kemudian yang keempat ada modal agama atau budaya.
yang keenam ada modal lingkungan alam, dan yang ketujuh ada modal finansial. Dari ketujuh aset utama atau modal yang dimiliki sekolah kita, mari kita gali satu persatu dari yang kita miliki di sekolah kita masing-masing supaya bisa membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah kita. Nah, untuk yang pertama itu modal manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu modal manusia itu yang berarti hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, untuk kualitas sumber daya manusia itu nanti bisa berupa misalkan dari kepala sekolahnya seperti apa, kemudian Bapak Ibu gurunya, kemudian murid, kemudian dari tenaga kependidikan sampai dengan ke warga masyarakat sekitar, itu masuk pada modal manusia yang nanti bisa membawa perubahan, ada peningkatan mutu pendidikan dan mutu sekolah kita. Kemudian untuk modal sosial ini bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat atau hubungan antara sekolah kita dengan warga masyarakat atau dengan instansi yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain, yang mana itu semua bisa membawa dampak bagi kemajuan sekolah kita. Kemudian yang ketiga modal politik. Modal politik di sini jangan disalahartikan. Modal politik ini berarti hubungannya dengan partai-partai, tidak. Hubungan modal politik ini hubungannya dengan kerjasama antara sekolah kita dengan instansi atau lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian untuk modal agama atau budaya. Untuk modal agama atau budaya ini bisa kita gali dengan kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang sudah kita miliki atau kebiasaan-kebiasaan positif baik dari siswa-siswi atau dari Bapak Ibu sendiri yang sudah dimiliki, atau bisa juga kita merambah ke lingkungan sekitar sekolah kita yang bisa memberikan dampak bagi kemajuan sekolah kita. Kemudian yang kelima ini modal fisik. Fisik ini hubungannya dengan gedung, sarana dan prasarana. Kira-kira apa sih yang sudah kita miliki yang berhubungan dengan modal fisik yang bisa membawa perubahan yang baik pada kemajuan sekolah kita. Kemudian yang keenam ini modal lingkungan alam. Lingkungan alam itu ya bisa lingkungan yang dimiliki oleh sekolah kita sendiri atau internal dari sekolah kita, ataupun kita juga ataupun bisa juga ke lingkungan alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita yang bisa memberikan dampak bagi kemajuan dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Kemudian yang ketujuh ada modal finansial. Modal finansial ini hubungannya dengan keuangan sekolah. Kira-kira sumber keuangan sekolah kita itu sumbernya dari mana saja yang bisa digunakan atau berdampak pada kemajuan sekolah. Nah, dari modal-modal ini, ketujuh modal aset ini sebenarnya merupakan unsur-unsur dalam sebuah ekosistem sekolah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketahui bahwa unsur-unsur yang ada di dalam sebuah ekosistem sekolah itu ada unsur biotik, kemudian ada unsur abiotik. Unsur biotik itu yang tadi meliputi ada murid, kemudian ada kepala sekolah, guru, kemudian ada staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah pun itu juga masuk dalam unsur biotik, dan itu juga bisa dimasukkan dalam modal aset yang kita miliki. Kemudian ada komite. Komite ini juga ikut serta dalam memajukan sekolah kita. Kemudian orang tua murid ini juga membawa andil yang banyak bagi putra putrinya. Ya, karena anak itu kan lebih banyak waktunya di rumah dibandingkan dengan di sekolahan, maka di sini harus ada peran serta dari bapak dan ibunya atau wali murid. Kemudian
kemudian masyarakat sekitar sekolah ini juga memberikan andil yang baik juga buat sekolah kita. Itu untuk unsur biotik. Nah, unsur abiotiknya itu meliputi ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu masuk pada unsur abiotik ya. Kemudian ada keuangan, itu juga masuk pada unsur abiotik dalam ekosistem sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pada pemetaan aset yang ada di sekolah, kemudian kita mengidentifikasi berikut dengan pemanfaatannya yang bisa membawa dampak perubahan bagi kemajuan sekolah kita. Harapannya setelah kita melakukan pemetaan ini nanti kita bersama-sama bisa menindaklanjuti supaya bisa membawa perubahan, bisa berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari modal manusia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa modal manusia erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Nah, monggo Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian, coba kira-kira untuk modal manusia yang sudah kita miliki itu meliputi apa saja? Ini dari Ibu Kepala Sekolah dulu. Dari pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan. Sloglen tolong tulis. Terus Pendidik dan tenaga pendidikan, terus kemudian dari komunitasnya juga, kemudian dari masyarakatnya juga ada itu modal manusia nih, lingkungan sekitar kita masyarakat, kemudian peserta didiknya. jadi lagi tadi berarti dari kita untuk modal manusia itu ada yang pertama kepala sekolah ya, kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian murid, terus ada masyarakat sekitar. oh ya komite, kemudian dari lingkungan kita warga, oh iya betul, tokoh masyarakat ya, dan warga masyarakat sekitar itu sendiri ya. Kira-kira dari aset-aset yang sudah disebutkan tadi, pemanfaatan bagi kemajuan sekolah ke depannya itu seperti apa? Misal, kepala sekolah yang berkompeten misalkan, kenapa kepala sekolah yang berkompeten? Supaya nanti bisa mengiring bapak ibu guru maksudnya, kemudian sekolah ini bisa membawa kemajuan. Nah, untuk pemanfaatan dari modal manusia yang lainnya bagaimana ini? Misalnya untuk guru. Oke. Untuk guru kita lihat dari apa namanya ini, dari kualifikasi pendidikannya dari S1 ya. Ini mudah-mudahan dengan adanya kita sudah semuanya sudah berkualitas di S1, mudah-mudahan bisa membawa kemajuan untuk anak didik kita semua. Terus kemudian juga dari tenaga pendidikannya alhamdulillah ada itu juga ada yang sudah ikut CGP. Ini alhamdulillah sekali, mudah-mudahan ini nanti bisa membawa dampak yang luar biasa untuk sekolah kita ini. Monggo barangkali ada masukan yang lainnya, barangkali kuning sebagai perwakilan dari wali murid mungkin. Selain tadi apa namanya guru yang ada di SD Rangga 01 yang sudah 02 sudah berkualifikasi S1 semuanya, mungkin dengan adanya kegiatan seperti KKP atau mengikuti seminar-seminar fintech itu mungkin akan menambah akan membuat kompetensi guru untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di SD Negeri Rangga 02. Lainnya Untuk tokoh masyarakat ya, SD Rangga
bisa memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Itu misalnya untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan atau yang lainnya. Jadi intinya tokoh masyarakat ini bisa membantu akan kemajuan sekolah, bisa jadikan sebagai narasumber. Kemudian Selain tokoh masyarakat mungkin ditambahkan lagi orang tua siswa atau wali murid. Seperti contoh kemarin kita bisa dalam lomba EKS 2M kita bisa memanfaatkan wali murid sebagai narasumber untuk anak, karena kebetulan untuk seni pria, kebetulan kemarin kan kita mengikuti seni pria, saya tidak kurang mampu dalam membimbing seni pria, sehingga saya memanfaatkan orang tua atau wali murid untuk membimbing putranya dalam melakukan itu seni pria, dan alhamdulillah mendapatkan hasil. Ya, jadi itu suatu kolaborasi yang bagus ya antara sekolah dengan wali murid. Ya, jadi ada hubungan yang timbal balik yang bisa memberikan dampak bagi kemajuan sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada masukan lagi? Selain itu juga komite sekolah. Ya betul, komite sekolah juga diajarkan seperti bintang iklan seminar kan satu tahun sekali mesti ada. Bintang pembuatan KAT apa? Bintang apa? Itu supaya kan khusus komite. Iya, komite khusus komite kan itu juga bisa untuk memasukkan sekolah. Iya. Dan mungkin kedepannya untuk pembuatan KKT ya, melibatkan komite ya, supaya ketika ada kekurangan dana kita bisa minta bantuan dari komite itu ya. Jadi saling berkesinambungan. Jadi saling berkesinambungan, adanya kerjasama yang baik, karena komite juga akan turut serta dalam memantau melakukan pengawasan akan kemajuan sekolah kita. Ada yang lain? Kita lanjut pada model aset yang kedua. Untuk model aset yang kedua yang dimiliki sekolah yaitu model sosial. Model sosial ini erat kaitannya dengan hubungan sekolah, ya, dengan kemasyarakatan. Kira-kira apa sih yang sudah sekolah kita miliki yang kita bisa gali lagi untuk kemajuan sekolah kita? Monggo barangkali bisa juga aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Ya, mungkin Kerja polisi termasuk kalau yang kepolisian itu maksudnya dalam politik itu kan instansi. Ya, ya misalkan kita melakukan kunjungan itu kan juga sering kita melakukan kunjungan ke masyarakat. Itu juga termasuk dalam modal sosial. Kemudian pembiasaan di sekolah yang kaitannya dengan modal sosial ini juga ada untuk membantu sesama, misalnya dalam kegiatan ini PMI juga itu termasuk sosial ya. peduli itu juga melatih sosial anak juga. Apalagi kira-kira? Terus kemudian menengok teman yang sakit. Ya, itu kita sudah memiliki. Jadi setiap ada teman yang sakit dari kalian itu ya, kalau 3 hari atau berapa kan kita jenguk, kita melakukan kunjungan bersama Bapak dari guru, ya, melakukan kunjungan ke rumah teman kalian. Dan itu diambilkan dari kegiatan infak harian itu, ya. Jadi infak harian itu dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, diantaranya tadi untuk menjenguk teman yang sakit. Ya, korban itu juga bisa masuk nanti dalam kegiatan ini modal agama ataupun budaya, ya, karena itu kan kita lakukan setiap 1 tahun sekali, dan itu juga hubungannya dengan kebiasaan yang berkaitan dengan keagamaan. Ada yang lain mungkin? Kalau itu untuk kerja bakti itu masuk modal sosial tidak itu? Masuk itu. Jadi kerja bakti itu juga masuk dalam modal sosial seperti yang kita sudah laksanakan ketika misalkan di desa kok ada kegiatan kerja bakti, misalkan sekolah biasanya juga akan turut serta.
Kemudian kita lanjut pada yang ketiga, modal politik. Ini politik erat kaitannya dengan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain ya yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang sudah kita lakukan itu kira-kira apa yang bisa membawa dampak bagi kemajuan sekolah kita? Yuk, siapa? Mungkin? Modal politik, misalnya kerjasama Ya. dengan pihak desa. Ya, betul. MOU ya, kita MOU. MOU. Ya, dengan desa itu kalau di SD kita itu tentang Pemanfaatan lapangan. ya, tentang pemanfaatan lapangan untuk kegiatan olahraga. Terus ada MOU dengan puskesmas maupun Polindes. maupun Polindes itu untuk kegiatan kesehatan Kesehatan, ya. kesehatan anak. Kemudian ada MOU MOU dengan dengan kantor polisi, Polisi. kepolisian itu untuk keamanan dan mungkin pencegahan Bullying bullying. ya yang sering malah terjadi ya. Makanya kita jangan sampai lengah. Terkadang ketika kita lengah dalam mengawasi anak didik kita, terkadang ini terjadi bullying. Makanya di sini perlu adanya kerjasama dengan instansi kepolisian dalam rangka tadi untuk memberikan pembinaan tentang tindak bullying dan pencegahannya serta penggunaan narkoba. Ini dulu pernah dilakukan ya, pencegahan narkoba. Jadi untuk aset politik tadi untuk aset politik yang kita miliki itu tadi ada MOU dengan pihak desa, misalkan untuk penggunaan fasilitas atau aset-aset desa yang tidak kita miliki, misalkan kita memanfaatkan tadi lapangan olahraga untuk kegiatan sekolah kita, anak didik kita untuk berolahraga di lapangan yang dimiliki oleh desa. Kemudian melakukan MOU dengan puskesmas. Seperti yang kita ketahui, kita melakukan MOU dengan puskesmas itu untuk mengecekkan rutin kesehatan, pengecekan berkala ya. Selain itu juga untuk pemberian vaksin, kemudian pemberian imunisasi bagi anak didik kita, dan juga bisa ditambah juga ketika kita mau mengikuti kegiatan dokter kecil, itu kita juga berkolaborasi dengan puskesmas ya untuk melakukan pelatihan bersama. Kemudian MOU dengan pihak kepolisian tadi untuk menindaklanjuti tentang pencegahan tindak bullying dan juga dalam hal pencegahan pemakaian narkoba dan keamanan sekolah. Kemudian untuk modal yang keempat itu modal agama atau budaya. Kira-kira aset yang kita miliki, yang sekolah kita miliki, yang berkaitan dengan modal agama atau budaya yang bisa kita gali lebih dalam lagi untuk meningkatkan mutu sekolah kita, kira-kira apa saja ini? Bisa dari mulai mungkin Asa? Kalau musola itu nanti maksudnya pada fisik dan sekarang kita Asa gali musola itu biasanya digunakan untuk sholat apa? Nah, sholat berjamaah itu kan sudah biasa kalian laksanakan ya. Selain sholat berjamaah itu apa lagi? Mengaji, Ya, tadarus ya, ngaji, apa lagi? Oh ya, jadi selain tadi sholat berjamaah, sholat duha, kemudian tadi Bu Rofi bilang itu pesantren kilat itu juga masuk dalam modal agama karena kita rutin melaksanakan setiap kali bulan Ramadan kita selalu melaksanakan pesantren kilat. Kemudian iya buka bersama tadi ini iya kurban. Ada lagi mungkin yang berhubungan dengan budaya misalkan Budaya, salam senyum sapa. ya salam senyum sapa. Jadi kita budayakan kembali, tingkatkan kembali senyum sapa salam ya. Jadi anak-anak semua ketika pagi hari dibiasakan berangkat sekolah dengan apa? Ada emosi kemarin? Ada emosi apa? Iya, sehingga datang ke sekolah itu dengan senyuman, datang ke sekolah sampai gerbang
saling dengan bapak penjaga, dengan bapak dan ibu guru, dengan sesama teman, ya, saling jaga tangan. Itu dibiasakan karena itu merupakan hal yang baik, hal yang positif, ya. Disenyum, sapa, salam. Jangan lupa ya, dibiasakan setiap hari, ya. Ada lagi mungkin? Ya, betul. Jadi Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu masuk dalam modal agama atau peringatan hari-hari besar keagamaan. Nah, tadi disebutkan ada pesantren kilat, kemudian ada buka bersama, ada sholat berjamaah, sholat duha. Kita manfaat dari itu semua, manfaatnya untuk apa? Mungkin Sasa, untuk meningkatkan apa kira-kira? Untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harapannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu, tingkat keimanan dan ketakwaan dari seluruh warga sekolah SD Tanggal 2 ini bisa tercapai. Ya, warga sekolahnya mempunyai tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi pada Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada budaya satu yang belum. Iya, betul. Pembiasaan untuk bahasa krama pada setiap hari Kamis. Oh iya, penggunaan bahasa krama ini bagus sekali. Karena kalau Bu Guru lihat anak-anak sekarang ya, tidak hanya kalian semua, kalau Bu Guru lihat di lingkungan sekitar sekolah kita pun, anak-anak itu jarang sekali yang bisa menggunakan bahasa Jawa. Padahal kita sendiri orang Jawa. Kalau kita tidak melestarikan bahasa Jawa, bahasa kita sendiri, terus siapa yang mau melestarikan? Makanya kita biasakan hari Kamis kita menggunakan bahasa Jawa. Latihan besok, oke? Kita lanjut pada modal yang kelima, modal aset yang kelima yaitu modal fisik. Untuk modal fisik itu erat kaitannya dengan sarana prasarana gedung yang kita miliki, yang bisa kita gali, yang bisa kita kelola untuk meningkatkan mutu pembelajaran, untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Monggo untuk Pak Komite. Untuk Sapras SD Tanggal 2 itu sudah mempunyai gedung, Ya. kelas sebanyak 6 kelas dan ruang guru dan ruang kepala sekolah, ada perpustakaan, juga ada WC, ada musola. Tapi keadaan untuk sebagian ruang kelas ada yang agak rusak, dan itu ruang kepala sekolah juga agak rusak. Dan untuk mendukung pendidikan SD Tanggal 2 itu mohon untuk pengajuan pembulan. Ya. Baik, Bapak Sutrisno selaku wakil dari komite, ya. Untuk modal fisik tadi beliau sudah sebutkan, diantaranya ada gedung sekolah. Kita sudah mempunyai ruang kelas. Ruang kelas ada 6 ruang ya Bapak ya. 6 ruang, dan kata Pak Tesli untuk ruang kelasnya ada beberapa bagian yang temboknya ini sudah rusak. Ya, maka ini harapan kedepannya yuk, semoga saja sekolah kita bisa mendapatkan DAK, ya, supaya fasilitas sekolah kita ini bisa lebih baik lagi. Kemudian selain ruang kelas, kita juga mempunyai ruang guru, ya. Ruang guru ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk bermusyawarah guru-guru dalam rangka membahas masalah dengan pembelajaran, karena disitulah tempat kita untuk berkolaborasi, saling berbagi satu dengan yang lain. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang tamu ya Pak Tes ya, ada ruang tamu, kemudian ada ruang UKS yang kondisinya juga bagus, ya, gedungnya bagus tapi
untuk kedalamannya, untuk isinya itu kalau saya lihat kemarin stetoskopnya sudah rusak dan itu perlu beli lagi, harus sudah bisa dipakai. Kemudian gedung perpustakaan itu juga sudah bagus dan hanya saja buku-bukunya belum ada karena kemarin itu kita hanya dapat bantuan gedung, kalau bukunya tidak dapat bantuan. Kemudian musola itu juga bagus sekali, itu merupakan selain dana bantuan dari komite, dari bapak, dari ibu guru, itu juga sudah terwujud untuk musola, sehingga kita sudah mempunyai musola yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Dan yang tidak ketinggalan, kita punya ruangan di samping kelas 1 itu juga masuk gudang, ya, itu sampai terlena, ya. Gudang itu juga masuk pada modal fisik. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru bisa lihat kita di sini dalam menjalankan proses pembelajaran. Sekarang zamannya digital, kita terkadang menggunakan internet. Kita mempunyai jaringan wifi, jaringan internet. Nah itu kita masukkan dalam modal fisik ya. Modal fisik berarti jaringan internet, wifi, kemudian listrik, kemudian asupan air kita juga mencukupi karena kita menggunakan sumber air dari PDAM, itu juga bisa dimasukkan dalam modal fisik, ya. Kemudian sekarang modal lingkungan alam, modal lingkungan atau alam. Lingkungan itu bisa ya lingkungan yang ada di sekolah sendiri ataupun yang di luar lingkungan sekolah kita yang bisa memberikan dampak bagi kemajuan sekolah kita. Bisa juga membantu dalam proses pembelajaran. Bisa dimulai dari Sasa, mungkin untuk modal lingkungan atau alam yang sekolah kita miliki apa? Taman, ya. Depan kelas kita ada tamannya dan perlu kita kelola lagi supaya taman yang ada di sekolah kita ini bisa lebih hidup sehingga bisa digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran. Misalnya saja kita belajar IPA, tentang bagian-bagian tumbuhan. Kita kan tidak perlu di dalam kelas lihat gambar. Kenapa kita lihat gambar? Di luar kaca ada yang nyata. Kita bisa keluar. Nah, kita manfaatkan taman sekolah kita, ya, sebagai sumber belajar. Kira-kira apa lagi? Ada lagi mungkin? Kebun, ya. Kebetulan sekolah kita di belakang gedung ini ada tanah yang masih kosong. Kemudian di samping kelas 1 itu juga masih ada yang kosong. Itu bisa kita kelola. Kita bisa jadikan sebagai kebun sekolah. Harapan saya, ya tidak hanya 1 kelas atau 2 kelas, nanti tanah yang kosong itu bisa menjadi suatu program yang bisa membawa dampak positif bagi sekolah kita. Misalnya, belakang sini kita olah, kita garap lahannya, tanahnya, kita peta-peta. Oh ini bagian kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kita kelola per masing-masing kelas. Nah itu bisa membawa dampak bagi siswa untuk belajar berkebun. Nah ini yang sedang saya rancang ini, bagaimana saya bisa membuat program dari aset yang sudah kita miliki dari kebun sekolah ini, ya. Selain itu apa lagi? Untuk modal lingkungan. Ya, lingkungan sekitar. Yang bisa Sasa. Kira-kira bertanya ya. Karena kita itu sekolahnya sudah asri, ya. Kebetulan kita dikelilingi oleh pohon-pohon yang indah. Kita tinggal melestarikan dan juga menjaga supaya sekolah kita itu tetap asri. Kita bisa menanami lagi mungkin pohon-pohon di depan kelas agar halaman kita tetap teduh, cadangan oksigennya mungkin lebih banyak, anaknya lebih nyaman, mungkin nanti belajar di bawah pohon dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pun atas masukannya. Jadi kita perlu melestarikan, kita kan lingkungannya sudah asri ya, sudah banyak pohon-pohon. Tinggal kita melestarikan
Sasa jalan yang sana misalnya, apa yang Sasa lihat? Dantor ya, dantor itu kan lingkungan alamnya bagus. Nah itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Inspirasi. Iya, misalkan dari bapak dan ibu dulu kok menyuruh membuat sebuah karangan misalkan tentang keindahan lingkungan. Kamu kan bisa belajar di luar kelas. Oh pergi ke dantor di sana, kamu bisa membuat sebuah karangan, sebuah cerita tentang keindahan alam. Kira-kira apa lagi dari lingkungan sekitar yang bisa kalian manfaatkan sebagai sumber belajar? Iya betul, peternakan. Kebetulan di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali penduduk sekitar yang melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang peternakan ayam. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Kita misalkan melakukan wawancara dengan pelaku usaha peternakan tadi, ya, ataupun bisa juga kita datangkan sebagai contoh misalkan di sini kan Pak Komitenya seorang peternak ayam. Nah, dilarang di sekolah Bapak dan Ibu guru kalian itu sedang menerangkan tentang kegiatan ekonomi. Kamu disuruh melakukan kegiatan wawancara dengan pelaku ekonomi. Nah, pihak sekolah ini bisa bekerja sama dengan pelaku ekonomi, misalkan Pak Pres dipanggil ke sekolahan sebagai narasumber. Nah, kalau kamu mau melakukan penelitian, bisa juga kamu berkunjung ke peternakannya, ya. Jadi itu ya untuk model lingkungan atau alam yang kita miliki. Selanjutnya yang ketujuh untuk modal finansial. Untuk modal finansial itu erat kaitannya dengan masalah keuangan yang dimiliki oleh sekolah. Kira-kira keuangan apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran serta untuk meningkatkan mutu sekolah kita? Monggo mungkin Bu Bendahara yang lebih paham atau Bapak Ibu lainnya. Dengan bos. Ya, menunjang modal finansial itu bisa dari pos reguler juga pos pendamping. Nah itu kan juga khusus untuk anaknya, jadi bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di SD dan 2. Berarti intinya kalau yang bos reguler itu dihususkan untuk apa, Prof? Untuk kalau untuk tahun ini bos reguler itu model seperti aset atau aset, ya bisa buku atau ya barang-barang modal sekolahan. Gitu. Kalau yang pendampingnya sendiri itu difokuskan kemana? Nah untuk uang pendamping itu seragam. Oh, berarti untuk menarik siswa Sebenarnya gini, uang pendamping, pos pendamping itu juga selain seragam itu sebenarnya pakai kalau bisa itu ya untuk listrik, bayar listrik, jasa bisa, untuk ATK juga bisa, untuk membantu jika bos reguler itu jadi bisa tutup ya. Tapi di laporannya itu tidak boleh double. Oh, tidak boleh double anggaran. Nanti harus pilih salah satu ini mau dimasukkan yang mana. Dimasukkan ke reguler, tidak boleh double di pendamping. Intinya untuk pendamping itu dihususkan untuk menarik siswa baru, misalkan untuk membeli seragam dan peralatan sekolah, mungkin ATK. Kemudian mungkin selain bos reguler, kemudian bos pendamping yang Bu. Mungkin itu kalau bos itu dari pemerintah ya Bu. Kita bisa menghasilkan modal finansial kita sendiri menggali dari sekolah kita sendiri dengan cara mungkin kita kan punya kantin. Nah, kantin kan masih punya laba Bu. Nah, laba itu bisa dikelola oleh pihak sekolah kembali ke sekolah lagi seperti itu. Iya, ini masukan dari Bu, bagus sekali. Jadi kita itu sebenarnya sudah punya kantin. Nah, kantin itu kita kelola dengan baik. Nanti uang dari kantin itu bisa
bisa digunakan untuk membantu kegiatan sekolah. Seperti yang sudah berjalan, untuk keuangan kantin itu biasa kita manfaatkan untuk membantu yang pertama biaya pinik. Ya, pinik itu kan merupakan program sekolah kita 2 tahunan ya. Setiap 2 tahun kita melaksanakan pinik, dan untuk membantu biayanya kita ambilkan dari uang koperasi atau kantin yang sudah berjalan. Kalau misalkan tahun ini kok nggak pinik, berarti kita alihkan untuk kegiatan perpisahan, gitu ya. Kemudian mungkin ada dana lagi yang bisa masuk dalam modal finansial, ya PIP itu semuanya yang udah ya, sini sudah dapat semua. Iya, sudah dapat semua. Kelas 1 yang belum, kelas 1 baru yang belum, kemarin sudah diajukan, tetapi di data nominasi belum muncul. Mungkin ini nanti berikutnya. Ya, berarti kan sudah diajukan gitu. Dan itu dalam PIP itu kan bisa untuk membantu siswa yang sama mungkin, siswa yang Kalau sekarang tidak hanya, iya sih semua. Ya tidak mampu sebetulnya ya, tapi ya kalau di lingkungan kita kan memang masyarakatnya kan menengah ke bawah, sehingga hanya beberapa anak yang tidak mendapatkan. Terus keuangan PIP itu langsung ke orang tua, ya langsung ke orang tua. di gambarannya sekolah itu cuma lewat saja, jadi yang terima langsung orang tua. Dan itu uang PIP itu kan untuk membantu mencukupi kebutuhan sekolah dari siswa ya. Kemudian ada lagi mungkin Infak mungkin. ya, infak harian itu kan sudah rutin dilaksanakan ya. Nah, infak harian itu kan bisa digunakan untuk kegiatan misalkan menjenguk siswa yang sakit, itu kan bisa sosial ya. Kemudian selain itu Mungkin personalia. Personalia ya, beauty ya. Kebetulan kita berapa orang juga ya? 2 orang yang sudah mendapatkan personalia, yaitu sangat membantu sekali untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Nah, harapannya dengan tingkat kesejahteraannya yang sudah dicukupi oleh pemerintah, mereka lebih tidak lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Itu harapannya, dan semoga itu bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Mungkin ada lagi atau sudah? Sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, untuk pemetaan aset dan identifikasi aset itu sudah kita laksanakan dengan baik. Tadi sudah disebutkan mulai dari modal yang pertama, modal manusia, sampai yang ketujuh, modal finansial. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, perwakilan komite dari wali murid, serta Bapak Ibu semuanya dan murid-muridku semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini nanti bisa membawa perubahan bagi peningkatan kualitas dari sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih maju lagi. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi pemetaan aset sekolah yang terdiri dari modal 7 model ya. Nah, dengan adanya pemetaan aset tadi, semoga dapat meningkatkan untuk pendidikan terutama di SD negeri Banjar. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin ada penambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti langsung ke acara kelima penutup. Dilanjutkan acara yang kelima yaitu penutup.
Sebelum acara kami tutup, kami selaku pembawa acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah.